biksu di Jepang. Di sana terdapat seorang biksu yang bernama Ninko. Ninko adalah seorang biksu yang dikenal berbudi luhur dan sangat rajin. Pada saat itu, ia pun tampak sedang membersihkan kuil. Dan tak lama setelah itu, ada seorang wanita yang diam-diam terus memperhatikannya dari kejauhan. Lalu scene berganti, Ninko terlihat sedang berdoa di dalam kuil. Dan ketika selesai berdoa, Ninko dan teman-temannya pun pergi ke desa untuk mendoakan desa dan juga meminta sedekah dari desa tersebut. Dan ketika baru saja sampai di desa tersebut, semua kaum Hawa yang berada di desa tampak sangat menyukai Ninko. Mulai dari yang muda sampai dengan yang tua, dikarenakan ketampanan Ninko meluluhkan hati para kaum Hawa. Mereka semua tampak sangat senang dan mulai menggoda Ninko. Nah, setelah kembali ke kuil, terlihat Ninko sedang diejek oleh teman-teman seperguruannya. Dan pada saat dia duduk dan memejamkan mata, Ninko pun mulai terbayang dengan kaum Hawa yang menggodanya pada saat di desa. Karena godaan kaum Hawa yang terus-terusan menghantuinya, Ninko pun mulai pergi berdoa untuk menjernihkan pikirannya agar godaan tersebut tidak datang lagi, supaya ia bisa fokus ke ajaran Buddha. Nah, setelah itu, pada saat di dapur ada seorang teman yang memberi saran kepada Ninko. Jika ia merasa terganggu oleh kaum Hawa di desa, maka jangan pergi ke desa lagi dan tetap berada di kuil saja. Karena hal tersebut telah diketahui oleh gurunya Ninko, gurunya pun memberikan perintah pada Ninko untuk tidak pergi ke desa lagi. Dengan begitu, Ninko ditugaskan hanya berada di dalam kuil saja untuk mencuci pakaian dan membersihkan kuil. Lalu scene berganti, tampak teman-temannya mulai pergi ke desa lagi untuk berdoa dan meminta sedekah. Dan setelah beberapa saat mereka sampai, terlihat semua wanita yang berada di desa mengetahui bahwa si biksu tampan Ninko tak terlihat di antara teman-temannya. Yang pasti semua wanita yang ada di desa tampak sangat marah dikarenakan Ninko tidak ikut bersama mereka. Sehingga para biksu itu diusir dan kabur kembali ke kuil. Pada saat Ninko sedang menyapu, tampak ia mendengar suara yang sedang memanggilnya. Karena penasaran, lalu ia pun pelan-pelan mulai mengikuti dan mendekati suara tersebut. Yang ternyata itu adalah seorang wanita yang selalu memperhatikannya. Ninko yang mengetahui hal itu pun mulai mengikuti wanita itu sampai di tengah hutan. Lalu setelah itu, kaum Hawa tersebut mulai menggoda Ninko dengan jurus melepaskan pakaiannya. Sebagai biksu yang berbudi luhur, tentu Ninko yang alim pun langsung menolak akan hal itu. Namun tanpa sengaja Ninko telah menyentuh buah jeruknya dan wanita itu pun langsung mendekatinya. Karena ketakutan, Ninko pun kabur dan langsung kembali ke kuil. Kemudian di dalam kuil, Ninko terlihat sedang berdoa untuk menghilangkan godaan tersebut. Akan tetapi apa yang dia doakan itu sia-sia karena Ninko terus teringat akan kaum Hawa yang menggodanya. Terlihat Ninko tak mau kalah dan terus melawan godaan tersebut sampai Ninko hilang kendali dan hampir gila. Teman-temannya yang mengetahui hal itu pun langsung membawanya ke sebuah gudang lalu mengikatnya. Setelah beberapa hari berlalu, dia pun menemui gurunya dan meminta solusi pada gurunya. Dan gurunya pun memberi perintah kepadanya untuk bermeditasi di sebuah gunung. Maksud untuk menjernihkan pikirannya yang telah ternodai. Dengan begitu, ia pun melaksanakan perintah tersebut dan pergi ke gunung untuk bermeditasi. Pada saat berjalan menuju gunung, dia berjumpa dengan dua kaum Hawa. Lagi-lagi dia digoda dengan wanita itu dan sampai-sampai Ninko dibawa ke rumah mereka. Dan lagi-lagi si Ninko mengeluarkan jurus 1000 kaki untuk kabur dari godaan tersebut. Akhirnya Ninko pun memilih untuk berjalan di tengah hutan, akan tetapi dia merasa dihantui oleh wanita-wanita yang pernah menggodanya. Dan pada saat ia sampai di sebuah air terjun, ia pun mulai bermeditasi di bawah air terjun tersebut dan mulai berdoa. Akan tetapi apa yang dia lakukan tak bisa merubah apapun. Lagi-lagi dia terus dihantui oleh kaum Hawa tersebut sampai ia tak dapat menahannya, lagi-lagi dia kabur. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya lagi, dan pada saat di tengah perjalanan, Ninko bertemu dengan seorang samurai yang bernama Kanzo. Setelah berbincang cukup lama, ternyata Kanzo cukup mengenal si Ninko. Sehingga Kanzo terus-terusan mengejek Ninko yang selalu dikejar oleh wanita-wanita cantik. Setelah puas mengejeknya, si Kanzo lalu terus mengikuti si Ninko dan akhirnya mereka sampai di sebuah desa. Diketahui desa tersebut terdapat sebuah peristiwa yang mengerikan, yang dimana pria-pria di desa tersebut selalu menghilang jika bertemu dengan seorang wanita di gunung.
dan wanita tersebut dikenal sebagai Dewi Gunung. Pada saat itu terdapat seorang wanita yang telah kehilangan suaminya. Lalu istri korban pun meminta bantuan kepada Kanzo dan Ninko untuk membalaskan dendam suaminya. Kanzo yang mendengar hal itu pun menyetujui permintaan tersebut dengan satu syarat. Jika ia berhasil membunuh Dewi Gunung itu, rumah mereka harus menjadi miliknya. Setelah sepakat, Kanzo mulai berangkat ke gunung untuk mencari Dewi Gunung itu. Tak lama setelah perjalanan itu, scene berganti pada Ninko yang terlihat sedang digoda oleh pemilik rumah tersebut. Ninko yang takut dengan godaan itu pun lalu kabur dan berlari ke hutan sampai bertemu dengan Kanzo. Setelah bertemu, Kanzo mengungkapkan sebuah rahasia kepada Ninko, bahwa dulunya ia juga seorang pembunuh sama seperti Dewi Gunung itu. Akan tetapi, Kanzo yang menyetujui permintaan istri korban tersebut berniat untuk menebus dosanya dengan membunuh Dewi Gunung itu. Setelah beberapa saat Kanzo bertemu dengan targetnya, ia pun mengaktifkan mode tempurnya. Namun sialnya, yang ia bunuh bukanlah target yang ia cari dan malah membunuh orang lain. Dan setelah salah target, tak lama itu pun Dewi Gunung muncul di belakang Kanzo dan mengakibatkan dia tewas. Sedangkan si Ninko yang ketakutan berusaha melawannya dengan berdoa, namun semua yang ia doakan sia-sia. Lantas si Ninko menjadi korban pelecehan oleh si Dewi Gunung itu. Ninko yang terlihat pasrah akan hal itu pun perlahan bangkit dan melawannya. Dan si Dewi Gunung yang merasakan keperkasaan Ninko yang overpower dan menyebabkan Dewi Gunung itu meledak dan menjadi abu. Pada keesokan harinya, semua wanita yang ada di desa pun menghilang, yang ternyata semua wanita itu pergi mengikuti Ninko dan film pun selesai. Nah, begitulah alur cerita mengenai film Suffering of Ninko. Terima kasih sudah berkunjung dan menonton dari awal sampai akhir. Semoga dengan video ini akan sangat menghibur teman-teman sekalian. Dan sekian dari video ini, jangan lupa subscribe dan share ya jika menurut kalian video ini menghibur. Terima kasih dan see you the next video.